Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang eksponen dan logaritma. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita ketahui itu adalah apa sih sebenarnya itu eksponen? Jadi teman-teman, eksponen itu adalah perkalian berulang dari bilangan yang sama. Contohnya, misal nih, kakak itu punya A. A itu sebagai bilangan real dan N itu adalah bilangan bulat positif. Misal, kakak jadikan A ini pangkat N, artinya hasil bilangan A dikalikan sebanyak N. Nah, berarti kalau misalnya seperti itu, misal contohnya penulisannya adalah A pangkat N, N-nya itu adalah pangkat dan A-nya itu adalah bilangan pokok. Contohnya bisa kita ambil di sini, 3 pangkat 4 itu sama halnya kalau saya tuliskan jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali ya, seperti itu. Oke, nah terus yang kedua teman-teman perlu diketahui bahwa di dalam eksponen ada beberapa definisi yang perlu kita tahu. Karena ini nanti dapat digunakan pada saat kita menemukan bentuk-bentuk soal yang sulit dipecahkan. Salah satu contohnya adalah bagaimana kalau misalnya kita ketemu bentuk eksponen yang punya pangkat negatif. Contohnya misal begini. Di sini definisi pertama dia mengatakan bahwa A pangkat seper N itu bisa berubah jadi seper A pangkat N. Jadi yang pangkat negatif tadi bisa diubah menjadi pangkat positif dengan catatan bilangan pokoknya kita ubah menjadi pecahan. Nah, seperti itu. Contohnya misal kakak punya 2 pangkat minus 3, artinya ini sama halnya kalau kakak tuliskan seper 2 pangkat 3. Nah, ini cara penggunaannya. Terus yang kedua, di sini definisi kedua mengatakan bahwa A pangkat seper N atau 1 bagi N itu sama dengan P. Dan P pangkat N itu sama dengan A. Nah, contoh penggunaan rumus definisi ini adalah misal saya punya 9 pangkat seper 2 itu sama dengan 3. Misal contohnya kayak gini. Artinya 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh penggunaan rumusnya. Nah, atau misal kita temukan bentuk yang seperti ini. 9 pangkat seper N itu sama dengan 3. Kita diminta untuk cari nilai N-nya. Nah, ini sama halnya kalau teman-teman tuliskan 3 pangkat N itu sama dengan 9. Artinya 3 pangkat N itu sama dengan 3 pangkat 2. Artinya N itu sama dengan 2. Nah, itu untuk penggunaan definisi kedua. Nah, terus yang ketiga teman-teman, ada definisi yang mengatakan bahwa A pangkat M per N itu sama halnya kalau dituliskan A pangkat seper N berpangkatkan lagi dengan N. Jadi contohnya nih teman-teman temukan bentuk persamaan, bentuk eksponen yang seperti ini. 2 pangkat 3 per 2. Artinya teman-teman ini itu dia sama halnya kalau kakak tuliskan 2 pangkat seper 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, itu penjabaran bentuknya kalau misalnya dia dalam bentuk angka eksponen. Oke, kita next ke sifat-sifat eksponen. Ini teman-teman tentunya nanti akan banyak kita gunakan pada saat kita menemukan operasi eksponen. Nah, contohnya misal nih, teman-teman punya perkalian eksponen pada saat menemukan bilangan pokok yang sama tapi tanda kutip pangkatnya berbeda. Nanti teman-teman tenang saja, itu pangkatnya bisa langsung dijumlahkan. Contohnya di sifat pertama kan dikatakan A pangkat M dikali A pangkat N itu sama halnya kalau dituliskan jadi A pangkat M tambah N. Nah, contohnya misal 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3, ini sama halnya kalau kakak tuliskan 2 pangkat 2 tambah 3 atau 2 pangkat 5. Oke, nah itu ya, ini contoh penggunaannya. Terus yang kedua, A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Kakak tulisnya di lembaran ini aja ya. Nah, jadi contohnya misal 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2, artinya ini itu sama halnya dengan
dituliskan kalau misalnya dikatakan 3 pangkat 4 dikurang 2, atau dia sama dengan 3 pangkat 2. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ingin menyelesaikan soal eksponen, tapi ingat basisnya harus sama atau bilangan pokoknya itu harus sama. Nah, terus sifat yang ketiga adalah perkalian bilangan berpangkat. Nah, contohnya misal A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, itu sama halnya kalau dituliskan A pangkat M kali N. Contohnya, misal kakak punya 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3, artinya ini itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 atau 2 pangkat 6. Oke, bisa ya sampai sini ya. Yang sudah ini dilihat kayaknya bisa kakak hapus. Nah, terus di sifat yang keempat, bagaimana kalau misalnya yang sama itu adalah yang sama itu adalah pangkatnya, tapi basisnya itu beda. Nah, contohnya, di sini salah ya teman-teman, harusnya di sini itu pangkat M juga. Nah, contohnya, misal kakak punya 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Artinya teman-teman, ini itu sama halnya kalau kakak tuliskan 2 kali 5 pangkat 3 atau sama dengan 10 pangkat 3. Nah, seperti itu teman-teman penjabarannya. Ini untuk sifat ke-5 ya tadi ya. 4. Nah, next kita masuk di sifat yang ke-5. Dia katakan A per B pangkat M itu sama halnya kalau dituliskan A pangkat M per B pangkat M. Nah, jadi sama ya kayak tadi ya. Contohnya gini teman-teman, misal kakak punya 2 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Ini sama halnya kalau dituliskan jadi 2 per 5 dalam kurung pangkat 4. Nah, seperti itu yang dimaksud di sifat ke-5. Nah, sifat ke-6. Nah, kita coba lihat di sini ada sifat ke-6. Contohnya di sini dikatakan A pangkat M per N dikali dengan A pangkat P per N itu sama dengan A pangkat M tambah P per N. Nah, jadi kalau misalnya ditemukan nantinya bentuk pecahan yang dimiliki oleh perkalian pangkat pecahan yang dimiliki oleh suatu persamaan, itu bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Contohnya misal kita ambil 2 pangkat 3 per 2 dikali dengan 2 pangkat 5 per 2. Ini itu teman-teman bisa berubah jadi 2 pangkat 3 tambah 5 per 2. Atau sama dengan 2 pangkat 8 per 2 jadinya 2 pangkat 4. Nah, seperti itu untuk penjabaran